Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini saya rindu memberikan judul Berada di Tim Siapakah Anda? Sebelumnya mari kita membaca sebuah ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60 ayatnya yang ke-12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini digambarkan seperti gelanggang pertandingan? Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita membayangkan, mari kita berpikir bahwa sekarang kita berada di sebuah arena pertandingan. Dan ketika kita memilih untuk ikut Kristus, kita sekarang berada di timnya Allah, yang berarti sebenarnya kita berada di tim pemenang. Karena Allah kita adalah Allah pemenang. Allah kita mengalahkan segalanya dan kita berada di timnya Allah. Jadi setiap kita punya potensi untuk menang. Yang sakit akan kembali sehat. Yang rumah tangga tidak harmonis akan dipulihkan. Yang mengalami kesulitan ekonomi akan mengalami kesejahteraan. Seperti seorang pelatih, pasti mempunyai strategi untuk menang. Mungkin mulai dari latihan, posisi pemain, kapan harus mundur, dan lain sebagainya. Tetapi, sehebat apapun pelatih, tetap membutuhkan peserta pertandingan untuk melakukan bagiannya di arena pertandingan. Yang menjadi bagian dari peserta pertandingan adalah percaya kepada pelatihnya dan melakukan arahan dari pelatihnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan untuk berada di tim pemenang, yaitu timnya Allah, maka kita juga harus mengikuti caranya Allah, pakai strateginya Allah. Namun sayangnya banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang mau berada di timnya Allah, tetapi pakai cara mereka sendiri dalam bertanding. Mereka seperti berkata demikian, "Maaf Pak Pelatih, saya senang berada di timnya Anda. Tetapi saya tidak suka bagian-bagian tertentu dari rencana permainan Anda. Jadi saya akan mengikuti rencana saya saja. Namun, saya tetap membutuhkan dukungan Anda Pak Pelatih untuk melancarkan rencana-rencana saya ini." Bapak Ibu akan setuju bahwa orang itu tidak masuk akal. Masa ia menolak rencana pelatihnya? Ia memilih pakai caranya sendiri, tapi tetap meminta dukungan dari pelatihnya. Sadarkah Bapak Ibu bahwa hal itu juga seperti orang atau bahkan mungkin kita yang sedang dalam keadaan sakit, ingin sembuh. Kita punya pelatih yaitu Tuhan yang mengarahkan kita untuk pergi ke dokter, untuk hidup sehat, untuk tidur tidak terlalu malam. Tetapi banyak dari kita yang menolak hal ini. Tidak sedikit orang yang memilih untuk tidak ke dokter karena mereka berpikir cara itu salah. Itu bukan bagian dari iman. Dan banyak orang juga hidup sembarangan, makan sembarangan, tidur sembarangan. Tetapi juga banyak orang yang tetap berdoa dan meminta kesembuhan walaupun dengan pola hidup yang sembarangan. Akhirnya, orang itu tetap tidak sembuh dan tinggal dalam penyakit itu terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian menjadi orang yang kalah, meskipun sudah berada di tim yang menang. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa berada di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebagai organisme yang hidup, ranting tidak akan menghasilkan buah bila ia putus, patah, atau lepas dari pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ia dapat menghasilkan sesuatu hanya ketika melekat kepada pokok anggur. Perumpamaan ini ketika kita berada di luar caranya Tuhan. Hal ini seperti ranting yang terlepas dari pohon. Kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Kita tidak akan menikmati kemenangan apapun, walaupun kita berada di timnya Tuhan yang seharusnya kita menikmati segala kemenangan. Kisah anak yang hilang juga dapat menjelaskan tentang maksud ini. Hal ini dituliskan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Anak bungsu itu tinggal di dalam rumah ayahnya yang begitu indah. Ia memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Namun suatu hari, ia memilih untuk keluar dari rumah ayahnya. Ia tidak lagi berada di tim ayahnya. Ia memakai caranya sendiri untuk mendapat kebahagiaan. Ia memakai caranya sendiri untuk mendapatkan kesenangan. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Apakah anak bungsu itu menjadi pengusaha yang sukses seperti ayahnya? Tidak. Kita semua mengetahui cerita ini, bahwa anak bungsu ini berakhir menjadi hidup gelandangan dan hidupnya sangat sengsara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan ayahnya yang menghukum dan membuat anak ini sengsara, tetapi pilihannya sendiri, caranya sendirilah yang membuatnya sengsara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang semua keputusan ada di tangan kita. Ingin berada di tim manakah kita sekarang? Jika kita mau berada di timnya Allah, jika kita mau berada di timnya pemenang, percayalah kepada Allah dan ikutilah instruksinya Allah. Jangan keluar dari caranya Allah dan memakai cara kita sendiri. Maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami berada di tim pemenang. Yang itu berarti kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan, kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kami yang mengalami kesulitan ekonomi, kami akan dipulihkan. Rumah tangga yang mengalami kacauan juga akan kembali harmonis. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Beritahukanlah kepada kami cara-cara-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk mengikuti cara Tuhan, bukan cara kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan melewati hari-hari kami yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.